Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin, Bitcoin pada akhirnya sell off. Kemarin saya sampaikan bahwa breakout ke area all-time high baru yang terjadi itu menciptakan beberapa kecurigaan buat saya. Dan saya expect justru itu hanya sekedar liquidity sweep, dan kemudian kita akan langsung sell off lagi ke bawah. Dan saya sangat happy karena rupanya ada banyak yang terbantu dengan video saya kemarin dan berhasil menutup posisinya tepat waktu sebelum pada akhirnya market kembali drop dan mereka berhasil terselamatkan dari koreksi yang cukup tajam. Jadi teman-teman, kita bakalan bahas di video hari ini bagaimana update-nya in terms of price action, dan pastinya dari segi data apa yang sedang terjadi. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 4,04 triliun dolar atau turun sekitar 3,62%. Kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 8%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama, teman-teman, dengan adanya pergerakan yang sangat masif selama 24 jam terakhir, lagi-lagi ada angka likuidasi yang sangat besar. Kurang lebih dalam 24 jam terakhir kita melihat 1,02 miliar dolar itu ke liquid. Dan 85,65%-nya itu datang dari arah long. Jadi, saya juga sudah ingatkan ini di grup Telegram semalam gitu ya, bahwa dalam keadaan yang market yang volatile seperti ini, teman-teman, usahakan untuk tidak menggunakan leverage yang terlalu besar, karena tanpa menggunakan leverage pun sebenarnya pergerakan market cryptocurrency selama beberapa waktu terakhir di spot itu sudah cukup. Karena hariannya aja biasanya sampai belasan atau puluhan persen. Jadi tidak lagi diperlukan sebenarnya menggunakan leverage yang terlalu besar kalau kalian trading terutama di altcoin. Kalau kalian di Bitcoin dengan ETH itu masih cukup make sense, tapi kalau misalnya sudah masuk ke altcoin, saya lebih prefer mungkin untuk di spot. Kalaupun untuk trade, masuknya melalui spot itu menurut saya akan jauh lebih aman. Untuk menghindarkan hal-hal yang tidak kita mau, salah satunya adalah masuk ke list seperti ini, yaitu adalah list orang-orang yang terkena liquid. Dan sekali lagi, saya juga sangat-sangat berharap gitu ya, dengan video yang saya buat kemarin, itu bisa membuat teman-teman setidak-tidaknya waspada terhadap sell-off yang terjadi selama 24 jam terakhir. Dan saya tahu ada beberapa yang terbantu, itu akibat dari komentar di video kemarin, gitu ya. Dan kita bakalan melihat lagi volatilitas itu terus berlanjut. Kenapa? Karena di malam hari ini kembali akan ada data yang cukup penting dari Amerika Serikat. Nah, kita bakalan bahas dulu mungkin kenapa kemudian market sell-off-nya lumayan dalam gitu ya. Dan memang sebelum kita tahu data ini, kita sudah expect bahwa memang Bitcoin bakalan sell-off. Cuman ini terbantu lagi dengan data core PPI dan juga data PPI yang tadi malam keluar di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, yang semuanya itu lebih tinggi, bahkan jauh lebih tinggi daripada ekspektasi. Kalau kita lihat PPI year on year dan juga month on month, itu kenaikannya juga luar biasa. Untuk yang bulan ke bulan, naiknya 0,7%. Padahal ekspektasinya cuma 0,2. Sorry, bukan 0,7, tapi naiknya 0,9%. Dari yang previousnya 0% menjadi 0,9. Sedangkan untuk year on year, itu yang awalnya 2,4%, diekspektasikan naik menjadi 2,5%, tapi actualnya atau faktanya itu keluar di angka 3,3%. Jadi jauh lebih tinggi daripada ekspektasi. Sama juga dari sisi core. Kita melihat previousnya yang year on year itu 2,6. Di-expect naik sampai 2,9, tapi actualnya di 3,7. Untuk bulan ke bulan, dari yang awalnya 0%, diekspektasikan naik menjadi 0,2, tapi pada kenyataannya naiknya 0,9%. Jadi itulah yang kemudian membuat market lanjut sell off. Nah, sebelum data ini keluar, sebenarnya Bitcoin juga sudah sell off ke kurang lebih area 120 ribuan. Tapi kemudian setelah data PPI ini muncul, kita melihat dropnya lebih dalam dan bahkan sempat menyentuh kurang lebih area 117 ribu dolar sebelum pada akhirnya start untuk mendapatkan some type of rebound. Gitu ya. Nah, hari ini
kita akan kembali mendapatkan data yang menurut saya juga berpotensi membawa at least some type of volatility, walaupun mungkin nggak akan se-ekstrim kemarin gitu ya. Karena malam hari ini akan ada data core retail sales, ada data juga retail sales, dan juga ada speak, tapi ini udah terjadi ya, tadi dini hari udah terlewati. Jadi yang bakalan kita lihat nanti malam di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat adalah data core retail sales, retail control, retail sales untuk month on month, dan juga year on year. Itu mungkin akan menjadi fokus utama. So, teman-teman, itu adalah yang pertama. Yang kedua, dengan adanya data yang muncul kemarin, data PPI gitu ya, sebenarnya ekspektasi saya adalah kita akan melihat probabilitas bulan September untuk rate cuts itu akan menurun drastis. Tapi menariknya, sampai dengan hari ini ya, sampai dengan sekarang bahkan ketika saya record videonya, persentasenya itu masih di angka 93,1%, which is masih sangat-sangat tinggi gitu ya. Probabilitas bahwa di bulan September kita bakalan melihat The Fed itu melakukan pemotongan suku bunga. Sedangkan sudah ada 6,9% yang merasa bahwa kita masih akan stay di angka yang sama. Padahal kalau kalian lihat nih, di tanggal 13 Agustus, itu ekspektasinya yang 94% expect bahwa akan ada rate cut, sedangkan 5,7% expect itu stay. Jadi terjadi sedikit penurunan gitu ya, di orang-orang yang merasa bahwa kita akan rate cuts, tapi penurunannya nggak signifikan. Itu yang menurut saya cukup menarik gitu ya. Jadi sampai dengan saat ini, masih banyak atau mayoritas expect bahwa harusnya di bulan September nanti akan menjadi awal di mana The Fed bakalan melakukan pemotongan suku bunga. Dan juga yang berikutnya, teman-teman, BlackRock itu justru melakukan akumulasi yang sangat masif gitu ya. Inflow-nya masif banget, 4.428 Bitcoin. Jadi ini adalah data terbaru yang muncul gitu ya. Dan mereka sekarang sudah nge-hold kurang lebih 749.000 Bitcoin. So, sementara market sepertinya panik gitu ya, tapi data melalui spot Bitcoin ETF menunjukkan sesuatu yang justru positif, di mana BlackRock justru mendapatkan inflow yang angkanya sangat-sangat signifikan. Walaupun ada counter argumen ya yang mengatakan bahwa tapi ini kok biasanya datanya itu telat 1 hari gitu ya, atau ini harusnya merupakan data kemarin lusa yang baru dirilis kali ini. Ya bisa aja memang itu yang terjadi gitu ya, tapi at least kita tahu bahwa rupanya spot Bitcoin ETF sampai dengan hari ini, dari data terbaru yang ada, itu belum menunjukkan adanya indikasi outflow yang signifikan. Yang ada itu justru beberapa waktu terakhir terjadi inflow yang lumayan konsisten. Ya tentunya menjadi salah satu pendukung juga bagi Bitcoin untuk terus bisa mengalami kenaikan. At least untuk medium term gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke chart, saya pengen update karena ini merupakan hari terakhir untuk event eksklusif giveaway season pertama, teman-teman. Dan pada akhirnya ada 1 orang yang berhasil untuk hit ke angka 3 juta, yang berarti dia eligible untuk mendapatkan MacBook Air M4, gitu ya. Jadi hanya dengan trading selama kurang lebih sebulan, dia sudah bisa dapatkan MacBook. Ada 1 orang juga yang eligible untuk mendapatkan iPhone 16, 1 orang yang eligible untuk mendapatkan 1 juta rupiah. Dan selain daripada hadiah-hadiah produk tersebut, mereka juga eligible untuk mendapatkan hadiah dari prize pool tentunya, yang sekarang sudah di angka $1.690, yang pembagiannya bisa kalian baca sendiri di sini. Dan ingat, kalau misalnya kalian sudah masuk ke top 10, otomatis kalian bakalan tergaransi untuk mendapatkan hadiah dari prize pool. Sedangkan kalau misalnya kalian berada di luar top 10, akan dipilih 10 orang secara random untuk mendapatkan sisa 20% dari prize pool. Nah, kalau kalian-kalian yang merasa bahwa kalian telat masuknya karena mungkin kemarin tidak atau kelewatan eventnya, nggak usah khawatir. Karena ada event eksklusif giveaway season kedua, teman-teman, yang bakalan dilaksanakan di tanggal 16 Agustus mulainya, sampai dengan 23 September. Jadi ada waktu lebih dari sebulan bagi teman-teman untuk farming volumenya. Cara untuk mendapatkan hadiahnya sangat sederhana, dan ini hadiah langsung sekali lagi tanpa diundi, dan tidak saya batasi jumlah pemenangnya. Stepnya cuma perlu 3, daftar ke Margex, linknya sudah ada di kolom description. Kalian langsung farming volume ketika nanti eventnya dimulai, saya akan umumkan nanti di grup Telegram. Kalau belum join, bisa join dulu ke grup Telegram. Dan tinggal bawa pulang hadiahnya ketika kalian sudah capai volume yang ditentukan. Nah, di sini saya perbanyak variasi hadiahnya supaya kalian bisa memilih. Seperti contohnya kalau sekarang 1 juta volume kalian bisa dapat iPad 10 gitu ya, 500.000 volume 1 juta rupiah, itu masih sama. 2 juta volume kalian akan dapatkan iPhone 16 atau kalian bisa pilih Samsung 25 Plus gitu ya. Kalau 3 juta volume kalian bisa mendapatkan MacBook Air M4 lagi.
4 juta volume, kalian bisa pilih antara iPhone 16 Pro Max atau Samsung Z Fold 6 256GB. Jadi pastikan kalian tidak ketinggalan lagi event season kedua ini. Daftar dulu ke Margex, persiapkan diri, deposit dulu. Nanti kalian tinggal farming volumenya ketika eventnya telah dimulai. Dan akan saya umumkan tentunya, tapi biasanya lebih cepat di grup Telegram. Jadi pastikan kalian sudah join dulu ke sana, supaya dapatkan info yang tercepat, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan kita akan langsung mulai dari 1 hour chart deh, gitu ya. Nah, di video kemarin kita sudah membahas gitu ya, bahwa Bitcoin memang berhasil untuk breakout ke area all-time high yang baru, teman-teman. Tapi itu dibarengi dengan banyak sekali indikasi yang mencurigakan. Salah satunya adalah spot Bitcoin ETF yang tidak mendapatkan inflow. Yang kedua, kita juga melihat price action-nya itu cenderung korektif, tidak impulsif. So, dua indikasi tersebut saya jadikan sebagai alasan untuk menyatakan opini saya di video kemarin bahwa ini hanya sekedar liquidity sweep dan kita bakalan justru lanjut sell off dari sini. Dan validasinya adalah di area 123.000. So, kalau kita sudah close di bawah area tersebut, itu sudah menjadi validasi bahwa ini hanya sekedar liquidity sweep dan kita kemungkinan bakalan mendapatkan sell off minimum ke area 120.000 yang tentunya merupakan area support terdekat. Kalau itu jebol, tentunya area support berikutnya ada di sekitaran $116.000. So, itulah yang persis terjadi, teman-teman. Kita jebol yang awalnya sampai ke 120 ribuan. Sepertinya sudah start untuk sedikit ketahan, tapi kemudian data PPI muncul jauh di atas ekspektasi, dan kita kemudian lanjut sell off bahkan sampai kurang lebih area $117.000. So, selamat kalau misalnya teman-teman ada sempat melakukan short ataupun ada set apapun yang menghasilkan cuan. Saya juga sudah post di video di grup Telegram, bukan di video. Saya sudah post di grup Telegram juga semalam bahwa saya sempat mendapatkan short di kurang lebih area ini dan sudah saya close posisinya. Dan sekarang saya kembali menunggu. Jadi setelah kemarin kita sudah mendapatkan bias yang bearish, gitu ya. Sekarang kita wait and see lagi stance-nya, teman-teman. Karena kita telah melihat ada sell off yang luar biasa banget. Baik kalau kalian lihat dari 1 hour atau kalian lihat di daily, ini mungkin candle-nya jauh lebih mengerikan lagi gitu ya. Ada sebuah bearish engulfing candle yang sangat-sangat tebal. Nah, kalau misalnya ditanya, lalu what's next kok? Apa yang bisa kita expect terjadi berikutnya ke Bitcoin? Maka menurut saya untuk sementara waktu yang paling aman adalah kita play it level by level, teman-teman. Artinya gimana? Artinya kita ngelihat dulu nih, bagaimana reaksi market ketika nanti nyampe ke kedua area key level sini. Yang cepat atau lambat pasti akan kita sentuh. Oke? Pertengahan area ini menurut saya adalah gray area. No trading zone tentunya. Jadi saya tidak buru-buru untuk kembali masuk ke sebuah posisi, karena bagi saya, ya untuk sekarang pergerakannya belum terlalu clear lagi. Kira-kira area besarnya mau kemana. Tapi at least kita tahu bahwa ada semacam demand untuk Bitcoin di kurang lebih area 117.000 di sini. Karena ada percobaan cukup lama untuk bisa menjebol di bawah area tersebut, tapi kemudian gagal, dan kita justru membuat rounding bottom di sini. Dan pada akhirnya start untuk kembali rebound. Nah, kalau kita bisa melihat Bitcoin kemudian ngeretes ke area 120.000 di sini, nah ini yang akan menjadi clue berikutnya bagi kita gitu ya. Apakah pada akhirnya Bitcoin akan lanjut reject dari sana dan kemudian kita akan ngeretes ke minimum area 116.000, ataukah kita lagi-lagi akan mencoba untuk membuat yang namanya V-shape recovery? Oke? Nah, jadi bagi saya untuk short term ada potensi memang kita akan melihat Bitcoin kembali ngeretes ke kurang lebih area 120 ribuan. Oke? Dan dari sana kita harus lihat bagaimana respon Bitcoin. Apakah masih cukup selling pressure untuk mendorong kita ke bawah, ataukah justru buyers step in dan tiba-tiba bisa mendapatkan pergerakan yang impulsif lagi? Tapi karena kita lihat dari sisi time frame yang besar bahwa ada sebuah candle bearish engulfing yang sangat tebal, gitu ya. Di 4 hour juga kita melihat selling pressure yang disertai dengan volume yang memadai. Maka untuk short term banget, saya nggak expect bahwa kita akan secara tiba-tiba langsung straight up menuju ke atas. Kalaupun kita akan membuat pattern yang sama dengan yang kita lihat di sini,
maka kita masih perlu waktu mungkin beberapa hari untuk terkonsolidasi sebelum pada akhirnya start untuk kembali rally. Ini adalah best case scenario-nya atau senario terbaiknya, paling ideal atau yang paling dikehendaki oleh teman-teman yang merupakan investor. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, teman-teman, saya masih prefer untuk stand atau berdiri di kubu yang bearish. Dan saya akan jelaskan kenapa gitu. Karena untuk sementara waktu, lebih banyak indikasi yang mengarah ke bearish daripada bullish. Oke? Setidaknya dari segi price action. Apa saja? Sudah jelas yang pertama adalah di daily chart, kita mendapatkan bearish engulfing candle sekaligus fake out. Oke? Itu sudah dua alasan di daily yang secara teori itu bearish. 4 hour, kita juga bisa katakan bahwa Bitcoin telah berhasil untuk breakdown di bawah area trendline yang terbentuk di sini. Yang harusnya sekarang bisa kita flip menjadi area resistance. So, ini juga menunjukkan indikasi yang bearish. Kalau kita zoom in ke time frame 1 hour gitu ya, ini mungkin baru kita bisa katakan netral gitu. Nggak terlalu bearish banget, nggak terlalu bullish banget. Karena kita mendapatkan ada buying pressure di sini, tapi kenaikannya pun nggak terlalu signifikan. Jadi kesimpulan yang mau saya sampaikan adalah, teman-teman, gambaran besarnya menurut saya masih lebih mengarah ke bearish. Oke, tapi in the short term banget itu dalam artian 1-2 hari ke depan, kita bisa aja ngelihat Bitcoin ngeretest dulu nih ke kurang lebih area 120, 121, mungkin ngeretest ke area trendan di sini, untuk memancing orang-orang untuk kembali buy misalnya, and then start untuk melanjutkan sell off ke bawah. Minimum menurut saya akan nyampe ke kurang lebih $116.000, atau fake out mungkin ke kurang lebih 115 ribuan, dan tertahan di sana. Ini akan menjadi area pertama tentunya yang provide major support. Nah, kenapa area 116.000 akan provide major support? Ya, kalian tinggal lihat saja data sebelumnya di sini. Ini sebelumnya selalu menjadi area di mana kita mendapatkan rebound yang signifikan, dan saya expect hal yang tidak berbeda juga akan terjadi di sini. Worst case scenario-nya adalah tentunya kalau kita langsung jebol tanpa ada halangan yang berarti dari para bulls, maka menurut saya secara pribadi kita harus bersiap untuk melihat Bitcoin kembali ngeretest lagi ke area low terakhir di 112.000, atau bahkan kita bisa membuat area lower low baru dan menuju ke area 110 sampai 108.000 dolar. Yang tentunya juga berpotensi menjadi area major support berikutnya, dan area 110.000 menurut saya akan jauh lebih kuat daripada area 116 tentunya, karena area 110 sampai 108 di sini tentunya sudah diuji dari tahun lalu, teman-teman. Spesifiknya dari bulan Desember sudah ada, kalau kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5 titik sentuh di daily, di mana kita selalu mendapatkan rejection. Jadi kali ini, kalau kita kembali nge-revisit ke area tersebut, harusnya ini akan bertindak sekarang sebagai area major support. Oke, jadi dua area tahanan yang perlu kita pantau untuk sekarang adalah area 116.000 dan juga area 110.000 sampai 108.000 dolar. Jadi kesimpulannya, teman-teman, gambaran besarnya menurut saya masih dalam keadaan bearish, dan saya expect minimum kita akan kembali ngeretest ke area 116.000. Itu mungkin bisa terjadi setelah kita pulling back dulu ke area 120 atau 121. Ini akan menjadi skenario yang menurut saya probabilitasnya paling tinggi untuk terjadi. Oke? So, saya rasa itu aja sih, teman-teman, yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.